Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam satu hati, dan salam satu hobi juga. Buat teman-teman saya yang selalu mengikuti saya, yang setia mengikuti saya, mudah-mudahan kalian semua dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, tanpa berlama-lama, di video kali ini saya insya Allah akan berbagi, masih di dunia perpoporan sih. Nah, ini popornya. Ini saya bikin dari kayunya itu kayu sungkai. Jadi untuk popor chamber GTO ya. Nah, GTO. Mudah-mudahan nampak nih. Ini GTO. Ini pesanan teman saya. Untuk model sendiri, bentuk sendiri ya masih ala-ala saya lah. Kebetulan saya memang hobi popor itu modelnya kayak gini, klasik. Dan kali ini saya akan berbagi tutorial bersama teman-teman teknik finishing yang menurut saya itu yang rapi, yang terbaik, dan insya Allah hasilnya sesuai harapan. Di video kali ini sengaja saya hanya mereview popor setelah jadinya ini, enggak lengkap dari proses pembikinan, pemotongan, terus pemahatan. Ini pakai manual. Ini pakai manual, ini lubangnya ini pakai manual. Pakai pahat aja, pakai bor manual, pakai pahat, ya, pakai amplas. Jadi nggak menggunakan bor duduk, kebetulan saya nggak punya sih, cuman kecil. Nah, jadi semuanya serba manual lah. Nah, makanya sistem pengerjaannya itu lumayan agak lama, terus memerlukan tenaga yang ekstra. Cuman tetap saya insya Allah saya bersabar untuk hasil yang sesuai harapan, yang nginden dengan saya berusaha sebaik mungkin supaya teman-teman yang pesan popor sama saya itu puas lah. Dan kebetulan teman saya ini meminta saya, bisa nggak bang, katanya, bikin popor itu yang sistem bakar. Kebetulan kan sungkai ini ada serat-seratnya juga ya, supaya seratnya itu lebih nampak. Jadi beliau minta saya untuk sistem bakar gimana. Di kali ini saya akan mencoba, masih statusnya belajar sih. Mudah-mudahan berhasil. Jadi tanpa berlama-lama, ikuti saya prosesnya. Sebelum kita melakukan proses pembakaran, kita rapikan dulu menggunakan amplas 120. Amplas 120. Setelah rapi, baru kita melakukan proses pembakaran. Oke.
biar videonya nggak terlalu lama, kita skip aja ya. Nah, ini sehabis ya, di amplas menggunakan amplas 120 hasilnya gini. Nah, kinclong. Jadi seratnya udah mulai nampak, udah mulai kelihatan. Nah, ini kan. Jadi kita lanjut dengan proses pembakaran. Oke, kita lanjut ke proses yang menegangkan. Jadi saya menggunakan tabung gas kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Perlahan teman-teman. Sampai guratan-guratan ini merata. Sampai terdapat, sampai nampak guratan-guratan corak kayunya ini. Terus perlahan agak sedikit rumit sih teman-teman, ditahan sedikit, hangus dia, terlalu laju apinya nggak mau makan, jadi agak ngeri-ngeri sedap sih teman-teman. Nah, begini teman-teman prosesnya. Sampai betul-betul merata supaya hasilnya itu lebih keren kawan-kawan. Cuman kalau popornya itu terlalu panas, maka kalau bisa diistirahatkan dulu, tunggu kayunya ini agak sedikit dingin, baru kita mulai proses pembakarannya lagi. Begitulah kira-kira teman-teman. Oke, demi menghemat durasi kita skip aja ya teman-teman. Nah, ini hasil setelah selesai proses pembakarannya, hasilnya ini. Beginilah hasilnya, tampilannya. Jadi tinggal kita menuju ke proses finishing, proses dasar. Di sini saya menggunakan untuk pelapisan atau dasar, saya nggak menggunakan sanding atau apa ya teman-teman. Saya gunakan itu lem. Saksikan aja nanti proses pengeleman saya. Teknik dasar itu saya nggak pernah, dari popor sebelum-sebelumnya saya nggak pernah menggunakan dasar pakai dasar sanding. Saya menggunakan teknik dasar itu menggunakan lem. Memang agak sedikit rumit sih dalam proses pengamplasannya, dia kan agak keras dia, apa namanya itu, lem itu, amplas lem itu kan agak keras. Cuman disitulah uniknya, ketika di clear tampilannya kinclong. 2-3 kali proses pengeleman sehingga tidak nampak lagi pori-pori, baru nanti kita naik clear. Begitulah kira-kira. Kita lanjut ke proses pengelemannya ya. Nah, teknik inilah yang saya gunakan. Jadi hampir semua popor saya menggunakan teknik dasar seperti ini, menggunakan lem nih. Kita sapu rata sehingga mendapat hasil maksimal. 2 atau 3 kali proses pengeleman lah, baru tampak ya pori-porinya nggak kelihatan lagi. Cuman inilah problemnya, itu kelemahannya kalau proses dasar ini menggunakan lem kayak gini,
maka hasilnya nggak rata. Nah, di situ uniknya, di situ perlu kesabaran tersendiri untuk meratakan proses dasar menggunakan lem ini, karena hasilnya kayak gimana ya, tinggi rendah tinggi, kayak ada gundukan gitu, nggak rata dia. Nah, kayak gini hasilnya ya, baru satu kali nih, baru satu lapisan. Jadi gue maksimal itu 4 lapisan, 4 kali lapisan ini baru benar-benar hilang pori-porinya. Ya, sudah jelas ya selanjutnya. Inilah kira-kira teknik dasar saya, supaya ketika kita mengclear, menggunakan clear finishing akhir nanti, apa namanya itu, clearnya itu benar-benar sudah ada di atas, nggak lagi diserap oleh pori-pori kayu. Maka dari itu saya menggunakan teknik dasar ini, menggunakan lem. Kita poles rata sampai menyeluruh. Pastikan pengelemannya itu sampai 4 kali teman-teman, baru kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Pori-pori itu hampir ketutup semuanya. Kita lanjut, kita skip dulu ya. Nah, ini hasil setelah di lem dengan 4 kali lapisan. Hasilnya nggak rata nih. Nah, ini mudah-mudahan dampak ini nggak rata ini. Jadi memang butuh kesabaran untuk meratakan ini. Jadi kita lanjut dengan proses pengamplasannya lagi ya. Oke, kita let's go, kita lanjut. Nah, ini amplasnya masih kayak kemarin, masih 120. Untuk meratakan yang enggak rata, yang tinggi rendah itu, tahap pertama harus memakai amplas yang nomor 120. Nah, ini perlahan. Nah, kalau misalnya ada yang lebih tinggi, nah itu yang dihilangkan dulu. Yang paling penting itu yang rata, jangan sampai kegerus ke kayunya, khawatir motifnya itu hilang nanti. Motif apa namanya itu, motif yang sehabis dibakar itu hilang nanti kalau terlalu dalam. Nah, yang pasti proses pengamplasan ini hanya misinya itu meratakannya saja, tanpa harus menggerus lem yang dasar yang ada ini. Maka dari itu sampai saya ulang sampai 4 kali lapisan agar mendapat hasil yang lebih tebal, sehingga kita mudah untuk meratakan dan enggak sampai kemakan ke daging kayunya. Nanti kalau sudah rata, jadi kita haluskan pakai amplas nomor 240 teman-teman. Tapi kalau dengan catatan, nah, lem yang kita poliskan ini udah rata semuanya, udah diratakan sama amplas 120 ini. Di amplas yang kedua yang menggunakan 240 itu
hanya untuk lebih merapikan saja supaya lebih licin, lebih halus. Nah, nanti setelah 240 nya selesai, kita ambil amplas 240. Ini nomor 240 ya kan? Nggak nampak ya. Nah, ini 240. Kita ratakan, jangan terlalu ditekan ya teman-teman. Kalau terlalu ditekan khawatir nanti lemnya kemakan habis, bahaya. Saya ambil contoh saja, nanti seterusnya begitu sampai keseluruhannya gitu, seluruh pohon. Yang pertama itu 120 untuk meratakan lem yang tinggi rendah itu. Setelah itu baru pakai amplas 240 ini. Nah, ini sekedar contoh aja, saya ngasih berbagi ilmu. Nah, inilah dasar saya. Seperti yang saya bilang, bahwa teknik dasar saya menggunakan lem, bukan menggunakan cat. Ini hasilnya setelah selesai di amplas. Yang pertama 120, yang kedua 240, yang terakhir amplas nomor 600. Nah, ini sudah siap di clear kan, sudah rata, sudah kinclong. Keren. Kita lanjut clear. Nah, ini teman-teman yang kita tunggu-tunggu, hasil dari proses, ya kan, kinclong. Nah, kinclong teman-teman. Nah, langsung kita pasang ke unitnya. Saatnya bilang sempurna. Mantap. Sini mas. Ini unitnya kita pasang. Cukup presisi teman-teman. Wis, keren.
Wih, sangar, benar-benar keren teman-teman, keren nih kan. Wih, mudah-mudahan yang punya unit ini, yang pengen den popor ini puas. Jangan lupa dukung terus channel Bang Pandu agar selalu berkembang dan semakin semangat bikin videonya. Subscribe, like, dan komennya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.